Hari ini aku akan cerita tentang investasi gagal sebesar 140 triliun dari salah satu orang terkaya di Cina. Investasi gedung tertinggi dunia yang akhirnya terbengkalai. Nah, bangunan pencakar langit ini menjulang setinggi 600 meter di distrik Xiqing, Tianjin. Namanya Goldin Finance 117 atau juga dikenal dengan Menara Tianjin Goldin 117. Dan nama gedung ini sebenarnya punya arti yang cukup jelas. Goldin menunjukkan nama pengembang atau pemilik dari gedung tersebut. Lalu Finance itu menunjukkan bahwa sebagian besar ruang akan disewakan sebagai perkantoran untuk berbagai perusahaan. Gedung ini diproyeksikan jadi pusat ekonomi seperti Shanghai World Financial Center. Dan 117 menunjukkan jumlah lantai bangunan. Dan kalau kamu suka tentang kisah investasi kayak gini, boleh klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar dapat notif ketika channel Android One upload video-video baru. Sejak pembangunannya pada tahun 2008, gedung setinggi 597 meter ini masih belum selesai. Ketika ide awal proyek ini direncanakan, Goldin Finance 117 itu diproyeksi menjadi gedung tertinggi ketiga di Cina, dan di dunia ini merupakan gedung tertinggi kelima setelah Burj Khalifa, Menara Shanghai, Abad Stolbeit, dan Pusat Keuangan Ping An. Walaupun gagal memegang semua rekor tersebut, setidaknya gedung ini berhasil memegang rekor sebagai gedung terbengkalai tertinggi nomor 1 di dunia. Sebuah rekor yang tidak ingin dimiliki oleh Cina. Nah, bangunan ini dimiliki oleh Goldin Properties, anak perusahaan dari Goldin Financial Holding Limited. Dan orang di balik konglomerasi ini adalah Pan Sutong dengan net worth saat ini 1,8 miliar dolar atau 28 triliun. Padahal beberapa tahun sebelumnya, di tahun 2016, harta Pan Sutong sempat menyentuh 12,2 miliar dolar atau 195 triliun. Jatuh 85% dan salah satu penyebabnya adalah mandeknya pembangunan Goldin Finance 117. Ada aturan di Cina yang mengharuskan developer baru untuk self-funding dan tidak boleh mengambil pinjaman. Jadi, hampir semua biaya untuk pembangunan Goldin Finance 117 itu menggunakan aset pribadi dari Pan Sutong dan diperkirakan telah menghabiskan lebih dari 100 triliun. Dan sampai video ini dibuat, pembangunan gedung juga masih belum selesai dan modal Pan Sutong masih banyak yang nyangkut di situ. Makanya, ini juga jadi salah satu alasan kenapa net worth Pan Sutong turun 85%. Dalam master plan, pembangunan Goldin Finance 117 direncanakan untuk jadi jantung dari Goldin Metropolitan. Area seluas 1,8 km persegi yang direncanakan untuk jadi perumahan mewah dan juga pusat bisnis. Goldin Finance 117 mulai dibangun tahun 2008 dan awalnya direncanakan untuk selesai di tahun 2014. Dalam master plan, gedung pencakar langit ini akan punya 128 lantai di atas permukaan tanah. 117 lantai akan digunakan untuk apartemen dan area komersial. 11 lantai di atasnya akan digunakan untuk operasional dan juga mekanikal, termasuk sky lobby ikonik berbentuk permata setinggi 3 lantai. Ini akan menjadi observation deck, restoran, dan kolam renang tertinggi 850 meter di atas permukaan tanah. Namun, pekerjaan pembangunan itu sempat dihentikan di awal tahun 2010 karena krisis ekonomi global yang melanda dunia, termasuk juga Cina. Apalagi Goldin Global itu juga punya aset dan investasi di barat yang juga perlu dijaga dan mengharuskan mereka untuk pegang liquid yang lebih banyak, serta memangkas berbagai pengeluaran termasuk menunda pembangunan Goldin Finance 117. Kemudian ketika market sudah stabil kembali, pembangunan Goldin Finance 117 itu dilanjutkan di tahun 2011 dan ditargetkan untuk launch pertama kali pada tahun 2018. Dan terbukti pada September 2015 pembangunan atap gedung pencakar langit ini udah selesai dan jadi tanda bahwa struktur gedung itu telah selesai dibangun. Nah, topping off ini harusnya jadi momen perayaan untuk Pan Sutong dan juga Goldin Holding. Tapi sayangnya mimpi itu akan segera terkubur. Pada Juni 2015, pasar saham Cina itu mengalami crash dan harga saham Goldin turun sampai 67% dalam beberapa tahun berikutnya. Pan Sutong sebagai pemilik saham terbesar dari Goldin Holding juga ikut kehilangan 13 miliar dolar atau 208 triliun ketika krisis telah selesai.
Hanya 3 bulan setelah pembangunan atap gedung pencakar langit ini telah selesai, Goldin kembali menunda pembangunan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Walaupun terlihat bahwa gagalnya investasi Pan Sutong dan Goldin Holding dalam pembangunan Goldin Finance 117 itu karena market timing yang kurang beruntung, ada krisis dan juga market crash, tapi ini bukan satu-satunya alasan. Sejak pembangunannya di tahun 2008, banyak yang tidak yakin dengan keberlanjutan dari gedung pencakar langit ini. Segala hal tentang proyek Goldin Metropolitan itu dipertanyakan. Apalagi gedung pencakar langit tertinggi dan komplek perumahan mewah yang mengelilingnya menunjukkan bahwa Goldin Finance 117 adalah lambang dari kemewahan. Saya emang suka kemewahan. Kenapa? Yuk ngiri yuk. Nah, sekarang ada tempe. Yang harganya 2M, saya beli. Saya suka kemewahan. Kok bengong? Saya berkelakar itu cuma bercanda. Jarang banget ini bercanda. Gitulah, terbalik. Jadi target marketnya pasti high net worth individual atau ultra high net worth individual. Dan kalaupun mereka tidak kaya, setidaknya mereka adalah elit global. Masalahnya, kelompok masyarakat ini tidak tinggal di Tianjin. Mereka pilih tinggal di Beijing dan juga Shanghai. Dan Shanghai sudah punya gedung pencakar langit sendiri. Sedangkan masyarakat sekitar tidak punya kemampuan finansial untuk bergabung dalam strata sosial tersebut. Dan kalaupun uangnya ada, pasti ngomongnya itu nggak nyambung. Kayak gua, sekarang cuma mampu beli rumah yang harganya 2 miliar. Dan kalau ketemu temen yang punya rumah segede gaban, dan dia punya sofa yang harganya itu cukup untuk beli rumah ini, bahkan dia private trip ke Eropa, pakai private jetnya sendiri, gua bisa ngomong apa, pasti omongannya itu nggak nyambung. Dan bukan karena dia sombong, tapi emang temen gua ada di kelas sosial itu. Dan kalaupun kelas menengah kayak aku, itu punya keberuntungan untuk ngumpulin DP beli rumah tersebut, kalau bayar cicilannya pasti empot-empotan dan tidak punya luxury untuk mikir hal lain selain berusaha untuk bayar cicilan di bulan depan. Dan sepertinya juga kecil kemungkinan untuk para orang kaya dan juga elit global pindah dari rumah mereka sekarang ke kota Tianjin hanya untuk tinggal di gedung pencakar langit. Jadi banyak yang menilai bahwa Pan Sutong dan juga Goldin Holding itu dari awal sudah salah untuk menentukan lokasi pembangunan. Dan keadaan ini diperparah dengan aturan dari pemerintah Cina yang melarang pembangunan gedung di atas 500 meter. Padahal tadi kita udah bahas kalau tinggi gedung dari Goldin Finance 117 itu adalah 597 meter. Makanya mimpi Pan Sutong dan juga Goldin Holding tertunda gara-gara adanya regulasi ini. Gak heran pembangunan Goldin Finance 117 itu masih belum selesai sampai sekarang dan semua kontraktor sudah meninggalkan lokasi membawa segala alat dan tukang-tukang mereka. Sepertinya gedung itu akan terus terbengkalai sampai jangka waktu yang tidak bisa ditentukan. Nah, itulah cerita tentang investasi gagal dari salah satu orang terkaya di Cina. Satu pelajaran yang bisa kutangkap adalah kalau konsentrasi aset itu berbahaya kalau terjadi hal-hal yang di luar perkiraan kita, seperti regulasi pemerintah, krisis global, ataupun market crash. Makanya aku pribadi diversifikasi aset ke berbagai aset kelas, mulai dari kripto, saham, reksadana, peer-to-peer lending, properti, dan juga emas. Dan di channel ini aku juga cerita tentang portofolioku di beberapa kesempatan terpisah. Jadi buat kamu yang tertarik, pastikan udah klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk belajar lebih banyak bersama channel Andre Tuan. Ada pepatah bilang orang pintar belajar dari pengalamannya sendiri, sedangkan orang bijak belajar dari pengalaman orang lain. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kasih like kalau kamu suka dan silakan share video ini kepada teman-teman kamu yang ingin cari inspirasi untuk mengembangkan kekayaan mereka dengan cara diverifikasi aset. Nah, kalau kamu sendiri, pembelajaran apa yang bisa kamu dapat? Coba komen di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!